Assalamualaikum teman-teman, sekarang ini hewan-hewan di seluruh dunia sedang terancam punah. Ini gawat loh, nanti kita tidak dapat lagi melihat harimau yang gagah atau burung yang indah. Masya Allah. Mungkin para pemburu dan perusak hutan belum mengenal hewan-hewan dengan baik. Nah, kita tidak boleh begitu bagusnya kita mengenal hewan sejak kita kecil biar kita menyayangi hewan ciptaan Allah ini setelah kita dewasa. Binatang anugerah Tuhan buat manusia. Allah menciptakan makhluk hidup saling bergantungan satu sama yang lain, inilah yang disebut dengan keseimbangan alam. Jika kelangsungan hidup satu makhluk tergantung, makhluk lainnya juga akan terkena akibatnya. Misal jika pohon eucalyptus punah, koala yang memakan daun dan pucuk pohon ini juga akan punah. Manusia juga sangat tergantung pada binatang, binatanglah salah satu sumber makanan manusia. Manusia harus membatasi kegiatan berburu binatang, menebang pohon dan membangun pabrik yang menyebabkan polusi. Manusia seharusnya menjaga keseimbangan alam dengan melindungi binatang yang hampir punah, menyediakan hutan lindung dan mencegah pencemaran lingkungan. Kuda keledai bigal dan sapi jantan digunakan sebagai alat transportasi. Bulu domba dan unta dapat digunakan untuk membuat pakaian. Bulu domba disebut wool, bulu unta dapat dibuat selimut. Sapi dan kambing dapat menyediakan susu buat manusia. Susu adalah makanan yang sangat bermanfaat, bahkan binatang yang sudah mati pun banyak mendatangkan manfaat. Kulit mereka dapat dibuat sepatu, tas, dan ikat pinggang. Gajah yang telah mati dapat diambil gadingnya. Gading gajah sangat berharga dan dapat dibuat kancing, gagang pisau, dan lain-lain. Karnivora adalah binatang yang memakan binatang lain, termasuk golongan ini adalah berbagai jenis binatang dari keluarga anjing, keluarga kucing, keluarga beruang, keluarga hiena, keluarga anjing laut dan beberapa binatang lain. Beruang sebenarnya tidak cuma memakan daging, selain makan serangga, ikan dan hewan-hewan kecil, beruang juga makan rumput, dedaunan, buah-buahan dan kacang-kacangan. Singa, harimau, macan tutul, anjing dan kucing adalah contoh karnivora. Hiena, ada 3 jenis hiena. Hiena tutul, coklat bergaris. Selain berburu sendiri, kelompok hiena seringkali ikut memakan hewan yang dibunuh karnivora lain seperti singa dan cheetah. Hiena punya kepala besar dan gigi yang kuat untuk meremuk tulang dan menghisap sumsum di dalam tulang. Tampang rakun amat lucu, ia seperti bandit yang memakai topeng. Rakun pandai memanjat pohon dan berenang. Rakun juga memakan banyak jenis makanan binatang air seperti katak dan ikan. Binatang darat kecil seperti berbagai jenis pengerat burung, juga telur penyu, kacang-kacangan, buah-buahan dan jagung. Wolverine adalah binatang yang sangat kuat bila dibanding ukurannya yang tidak terlalu besar. Bahkan ia dapat membunuh binatang yang lebih besar dari dirinya. Meskipun termasuk karnivora, Wolverine juga memakan buah perambus dan arbe. Herbivora adalah binatang yang hanya memakan tumbuhan. Unta dan jerapah adalah contoh binatang herbivora. Binatang herbivora memberi makan anaknya yang baru lahir dengan menyusui. Mereka mempunyai ruang di dalam perut untuk menyimpan makanan yang baru masuk. Di waktu luang, makanan itu dikembalikan ke mulut dan dikunyah oleh gigi geraham. Proses ini disebut memamah biak. Unta ada 2 jenis, unta Arab dan Baktria. Kedua jenis unta ini sangat sesuai untuk hidup di padang pasir. Unta hanya minum sedikit air dan menyimpan makanan cadangan di dalam punuknya. Jerapah adalah binatang tertinggi di dunia, lebih dari 3 kali tinggi manusia, leher dan kakinya amat panjang. Jerapah, zebra dan antilop hidup di Afrika. Mereka sering makan rumput bersama-sama. Berkat leher yang panjang, jerapah dapat mengetahui datangnya musuh dari jauh. Menyerang dan mempertahankan diri, semua binatang perlu mempertahankan diri sebagai begitu buas hingga sulit untuk diserang. Terenggiling bila ketakutan akan menggulung diri menjadi bola. Landak berduri panjang, duri-duri ini digoncangkan hingga berbunyi nyaring untuk memperingati musuh agar tidak mendekat. Sigung, Moose ox. Bila kawanan moose ox diserang, gerombolan serigala mereka berkumpul membentuk lingkaran dengan tanduk menghadap keluar, sementara anak-anak mereka diletakkan di tengah. Jika peringatannya tidak cukup untuk mengusir musuh, sigung akan berdiri dengan kedua kaki depannya dan menyemprotkan cairan memuakkan ke wajah musuh dari jarak 3-4 meter dengan ketepatan tinggi. Keluarga kucing, ada 36 spesies dalam keluarga kucing. Ada yang besar seperti singa dan rimau, ada juga yang kecil seperti kucing rumah dan kucing liar Eropa. Kecuali cheetah, keluarga kucing memiliki cakar yang dapat ditarik masuk dan keluar untuk mencengkram mangsa.
Harimau dengan panjang yang dapat mencapai 3 meter lebih. Harimau adalah yang terbesar di keluarga kucing. Warna bulunya membuat harimau dapat bersembunyi dengan baik di antara pepohonan dan rerumputan tinggi. Harimau pandai berenang dan memanjat. Mereka aktif di malam hari dan hidup sendiri. Makanan utama harimau adalah babi liar, rusa, kerbau, dan benteng. Singa jantan memiliki rambut lebar sehingga sering disebut si raja hutan. Ia dapat membunuh mangsa dengan saru kali pukulan cakar kaki depannya. Singa hidup berkelompok. Makanan singa adalah gazela, antilop, dan zebra. Cheetah adalah pelari paling cepat di keluarga kucing. Kecepatannya dapat mencapai 112 km per jam. Cheetah cukup mudah dijinakkan dan dilatih untuk berburu antilop. Leopard adalah pandai berenang dan memanjat pohon. Ia sering menerkam mangsa dengan melompat tiba-tiba dari pohon. Kebanyakan leopard mempunyai tutul, tetapi ada yang berwarna hitam dengan mata biru, dan leopard disebut hewan malam tapi sering berburu di siang hari. Gajah ada dua jenis, gajah Afrika dan India. Keduanya dapat mencapai tinggi 4 meter dengan berat 5.900 kilo. Gajah sekarang amat menderita karena hutan dan tumbuh-tumbuhan dirusak manusia. Belalai gajah sangat peka dan digunakan untuk meraih makanan, minuman, mencium bau-bauan, dan berkelahi. Gajah yang terlatih dapat membantu manusia mengangkut balok kayu yang sangat berat. Gorila berdiri dengan dua kaki serta berlari hanya sesaat ketika menghadapi musuh. Gorila adalah kera yang paling besar, binatang lembut, cerdas, dan bersahabat bila tidak diganggu. Anak gorila yang berumur di bawah 3 tahun tidur bersama induknya, sedangkan gorila yang lebih besar tidur dalam sarangnya sendiri. Serigala hidup berkelompok, kadang-kadang terdiri dari beberapa keluarga. Mereka bekerja sama dalam berburu karibu, rusa, dan kuda liar. Serigala juga suka memakan hewan kecil seperti tikus, ikan, dan kepiting. Serigala jantan yang menjadi pemimpin menunjukkan kepemimpinannya dengan mengangkat ekornya lebih tinggi dari yang lain. Sarang berang-berang santa pandai membuat bendungan. Ardi-ari pemakan serangga membuat sarang dengan menggali tanah menggunakan cakarnya yang kuat. Tupai terbang beristirahat di lubang pohon. Tahukah kamu bahwa banteng Afrika sangat pemarah? Ia lebih sering menyerang musuh daripada bersembunyi dalam semak, apalagi bila telah terluka. Bahwa kula badak yang dapat menggulingkan mobil dan menggelincirkan kereta api ternyata dibuat dari rambut yang terjalin sangat erat hingga menjadi begitu keras. Bahwa ikan paus biru yang panjangnya dapat mencapai 30 meter serta beratnya 100 ton lebih merupakan hewan terbesar yang pernah hidup di dunia, bahkan lebih besar dari dinosaurus yang paling besar. Umur binatang paus biru 90 tahun, gajah India 70 tahun, badak 50 tahun, unta 40 tahun, paus pembunuh 35 tahun, harimau 30 tahun, rusa 25 tahun, tikus 6 tahun, jerapah 20 tahun, singa 20 tahun, anjing laut 20 tahun. Buaya ada 3 kelompok buaya, 1 buaya yang hidup di Afrika, Asia, dan Australia, 2 yang hidup di Amerika, 3 yang hidup di India. Perbedaan krokodile dengan aligator terletak pada susunan gigi. Selain itu, aligator lebih pendek dari krokodile, sangat besar, panjang bisa mencapai 9 meter sedangkan aligator sekitar 5 meter. Aligator sangat menyukai ular, kura-kura, dan ikan besar. Kadang-kadang aligator menyerang babi atau sapi sebagai makanannya. Gavial atau gharial tidak berbahaya bagi manusia. Gavial hidup di Sungai Indus, Gangga, dan Brahmaputra di India. Ular mempunyai tubuh ramping yang ditutupi kulit bersisik. Kobra adalah ular berbisa yang lazim ditemui di Asia Tenggara. Kobra biasanya ada di sekitar desa di mana ia biasa berburu hewan pengerat. Kebanyakan ular memiliki penglihatan yang lemah. Ular mengenal binatang lain dengan mencium bau atau mendeteksi getaran di tanah sehingga dapat menerkam mangsa. Apakah ular beracun? Tidak semua ular beracun. Kebanyakan ular tidak berbahaya bagi manusia karena tidak memiliki taring dan racun. Anaconda adalah ular yang paling besar, subhanallah, panjangnya bisa lebih dari 11 meter. Anaconda membunuh dengan cara membelit erat mangsanya sampai mati lemar. Anaconda hidup di hutan Amazon, Amerika Selatan. Kadal berbeda dengan ulat. Kadal memiliki gendang telinga serta kelopak mata yang dapat membuka dan menutup. Bila kebanyakan binatang lain memiliki kaki yang mencuat dari bawah tubuh, kaki kadal mencuat dari samping tubuhnya, sehingga kadal tidak perlu bersusah payah mengangkat perutnya. Kadal dapat tetap bergerak sambil mengistirahatkan perutnya di tanah. Tokek adalah kadal kecil yang dapat memanjat dinding berkat perakat di jarinya. Bunglon mengubah warna untuk bersembunyi dari musuh, mengubah warna untuk mendekati mangsa tanpa ketahuan. Kadal berkerah yang hidup di Amerika Utara melarikan diri dari bahaya dengan menggunakan punggungnya. Cara berlari ini malah lebih cepat dibandingkan bila kadal berkerah lari dengan menggunakan 4 kaki.
Sayap dan bulu burung dapat terbang karena struktur bulu burung saling mengunci saat burung mengepakkan sayapnya ke bawah. Bulu yang saling mengunci itu akan menimbulkan tenaga yang cukup buat mengangkat tubuh burung di udara. Semakin besar burung semakin besar bulunya. Burung pendengung punya 900 bulu sementara angsa memiliki 25.000 bulu.